Mas Bram bisa punya pikiran sejelek itu, senegatif itu, ada faktanya, ada alasannya, atau benar-benar tiba-tiba muncul di kepala aja? Kalau saya melihat dari sikap dan perilaku aja. Dari sikap Gak terus bisa, menarik kesimpulan, iya. tanpa ada bukti apa-apa. Iya, seperti itu. Harus ada buktinya baru bisa itu nuduh. Menurut Anda, dari sisi mana penglihatan golok, memukul sampai berdarah, itu bisa dikatakan benar? Dari sisi mana? Tidak benar. Itu memang saya aku tidak benar. Kamu udah tahu udah nggak benar kok diikutin gitu ya. Mohon maaf loh, saya tidak membela siapa-siapa. Tapi saya udah bilang berulang-ulang ya, Mbak ya. Dia udah zaman dulu sampai sekarang. Ya. Saya sangat menghormati harkat dan martabat wanita. Apapun mereka kerjaannya, bentuknya apa, segala, saya selalu put respect terhadap women. Karena biar gimana pun mukul istri atau mukul perempuan itu tindakan yang kayak Nggak bisa dibenarkan sih. Iya gitu Nggak maksudnya. ada benar. Dia kayak nantang saya, jadi saya nggak enak, saya pengen kayak gitu. Rasanya itu bukan alasan yang tepat untuk itu ya. Dan satu lagi yang ingin saya nasihatin, mohon maaf ya saya harus berkata agak sedikit tegas di sini. Kamu menuduh tanpa bukti itu sebenarnya udah gejala-gejala kamu agak-agak mengalami gangguan makhluk gaib serta psikis sih. Padahal saya lihat istrinya Mas Pram udah kurus kering, mau gimana ya, saya mau ninggalin tapi kasihan. Coba lihat lebih dalam istri kamu deh sekarang tatapannya. Itu udah hancur sih perasaannya. Sampai tuh lihat tuh. Dengan dia bertahan aja sih sebenarnya udah Iya kan? Enggak, sebenarnya, biasa sih, Mas. Ya, sebenarnya sih saya pernah bicara sama dia. Kalau tidak nyaman dengan saya, sudah akhiri saja. Seperti itu. Saya tidak mau ada hal yang di luar ini lagi seperti itu. Dan saya sudah bicara dengan orang tuanya juga seperti itu. Sabar ya. Jadi sampai detik ini pun Iya. Anda, Mas Pram, masih berpikir bahwa istri Anda mengguna-guna Anda? Ya seperti itu sih. Jadi dia Oke. kadang-kadang badan saya berat gitu. Dan itu menurut Anda Iya. dari istri? Ya soalnya di rumah pun gak enak hawanya gitu. Kita mau tanya ya, Boleh. Roy. Ya? Yang kamu lihat, apakah mungkin istrinya Mas Pram inilah orang yang mengirim guna-guna kepada Mas Pram, suaminya? Oke. Jadi pertanyaannya adalah yang paling final adalah apakah istrinya pelakunya Ya. atau bukan? Tapi jujur ya, jawaban saya harus ngerubah semuanya. Baik ya maupun tidak. Kalau saya bongkar pelakunya, harus berubah total. Jawabannya, siapakah pelakunya? Istrinya atau bukan? Saya ngelihat perempuan di diri Mas Pram. Seorang wanita asli, bukan hantu, melakukan ritual untuk membuat kamu berantakan. Diakibatkan oleh dendam terhadap Mas Pram ternyata. Mas biasa cerita. Ada orang lain yang kenal sama Mas Pram, nggak ingin mereka ini maaf, bahagia. Mas, boleh saya sebutkan namanya? Boleh, boleh. Apakah Mbak kenal? Tahu? Saya memang firasat saya dari dulu wanita itu di masa lalunya dia. Tuh, namanya siapa? Dari Terawang. Iya, betul. Alhamdulillah ya Allah.
Maaf Mas, itu siapa ya? Mantan istri saya. Karena dia saya ajak baik-baik pun malah mempermainkan saya. Seorang wanita dari masa lalunya Mas Pram ini bersumpah dan berikrar di depan langit bahwa Mas Pram kemanapun dia pergi akan dihantui oleh hantu dan kehidupannya tidak akan pernah tenang tidurnya dan akan berantem dengan istrinya yang sekarang. Dia kayak bersumpah demi bumi dan langit tidak akan pernah setuju dan mempersatukan kalian. Gak rela gitu. Ternyata Mau nanya dong, itu Yap. medianya melalui dukun atau dia hanya bersumpah karena memang sakit hati yang begitu dalam? iya, ternyata perginya ke dukun dan benar-benar seorang melakukan ritual yang niatnya begitu sangat tersakiti dan khususnya sebenarnya target utamanya juga pokoknya kalau nggak mati salah satu Aduh, astaga. cerai gitu, bilangnya gitu Iya. secara kasar. Saya pernah ada yang bicara seperti itu. Dia juga ngerjain saya, inginnya bikin saya mati. Tapi saya nggak pernah ada niat untuk membalas sedikit pun. Sejahat apapun dia, saya tidak akan pernah mau balas. Itu emang sakit hati. Iya memang sakit hati. Nah sekarang kan udah ada jawabannya nih. Mas Pram bisa janji nggak depan istrinya langsung kalau tidak akan pernah nuduh-nuduh lagi yang nggak jelas tanpa bukti. Dan aku ngelihat Mas Pram dalam penglihatan vision batin saya mendengar dan mencium kayak kasar gitu ngomongnya. Udah Betul kan? Kayak ngomongnya tuh udah nggak pakai babi bu bebo kebun binatang gitu. Itu iya kan? Iya, benar. Itu saya sedih sih liatnya. Mas Pram, Iya. Ternyata salah sangka tuh. setelah tahu semua yang selama ini dituduhkan salah dan ada nama orang dan ternyata itu adalah mantan istri dari Mas Pram, apa rasanya? Ya rasa penyesalan yang ada, rasa penyesalan, mungkin rasa kasihan juga seperti itu. Karena gimana pun rumah tangga kan inginnya kan tenang ke depannya, ingin baik sama wadah semuanya ya kan. Pengen keharmonisan seperti itu. Saya karena bukan dengan sebelum dengan dia pun saya seperti ini juga. Enggak, saya mau kamu minta maaf sekarang sama istri kamu. Bener-bener jangan di mulut doang ya, di hati. Ini adalah sekarang waktunya yang tepat. Buang sampah, maksudnya sampah masalah di sini aja. Jangan Iya, bawa-bawa pulang ke rumah. Itu salah gak sih sebenarnya kalau gimana mau Roy ini gimana mau ini kan mau clear kalau ininya aja masih nempel. dia biarin ini untuk Ini kan. bisikin terus Gimana akhirnya caranya? sikapnya. Saya kepengen suami saya sembuh, Mas. Mas, Karena sebelum ini pun saya sama dia baik-baik aja, nggak ada baik-baik aja lah, nggak ada permasalahan yang hal yang seperti Kalau itu. kekuatan cinta itu saya yakin bisa menghilangkan segala godaan hantu sih. Cinta yang murni, pure, iya, saya unconditional pernah love. baca itu tuh. Tapi selama pernikahan saya 3 tahun, bisa dibilang kerukunan saya cuma 5 bulan. Kerukunan rumah tangga saya cuma 5 bulan. Itu selama itu Selama ya? hampir mau 3 tahun. 2 tahun setengah ini, saya lebih banyak mengalami penderitaan yang sangat pedih. Pacarannya Tapi- udah lama? Pacarannya udah hampir setahun. Tapi saya selalu yakin dengan kekuasaan Allah itu adalah segala-galanya. Ini bisa pergi tapi Roy. Saya Ini minta harus tolong dilawan sama dengan Allah. kekuatan cinta sih sebenarnya. Harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Gimana langkah awalnya supaya membuktikan bahwa mereka masih punya cinta yang kuat sebagai suami istri? Dari awalnya dari kita benahin lagi kayak bikin rumah baru lagi gitu kan, kayak kemarin rumah reot udah mau hancur, kayak rumah tangga tuh bagaikan rumah, kemudian kita bangun lagi pelan-pelan deh dari batanya dulu, dari semennya dulu. Artinya kayak gini, maafin, saling memaafkan dulu, Saling bersihin hatinya saling dulu. bersihin berarti. dulu hati, terus Oke. ingat-ingat masa-masa di mana kayak masih saling mencintai, ada memorinya, jangan ujuk-ujuk
bawa golok apa ini itu kayak gitu-gitu. Ntar kalau ada setan lewat ya, Bisa itu langsung beneran kejadian. kebacok loh. Mas Pram, berarti kalau memang dengan kekuatan cinta yang dimiliki bisa mengusir makhluk-makhluk ini, bisikan-bisikan ini, membuat hidup lebih nyaman, Anda bersedia melakukan sesuatu nggak? Seperti misalnya membersihkan rasa marah, rasa kesel, rasa kecewa dengan saling memaafkan dulu. Iya, saya sih pengennya Bersedia. itu. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang dia pun saya ajak sholat pun ngebentak, malah ngelawan seperti itu. Oke, berarti kan memang ini yang udah-udah nih. Iya. Yang penting ke depannya. Ya sebagai kepala keluarga, mungkin ada yang mau disampaikan malam ini. Ya, Mulai saya sih, sesuatu. Ya, saya semuanya pengen. Silakan Mas. Ngomongnya jangan ke kami sih, Iya. kayak. Saya pengen ya dalam ibadah. Saya boleh menjalankan. biar mereka Boleh, berhadapannya. Apa ya kamera ya? Silakan Mas. Ya saya sih pengen sebagai istri ya dia kalau suami menyuruh untuk ibadah ya diikuti, dijalani seperti itu. Jangan dengan keadaan suami yang tidak enak seperti ini, yang tidak ada rasa yang gimana dalam diri suami, malah mengejek dengan SMS, mengejek, mengucilkan seperti itu. Jadinya bukan malah menimbulkan hal positif, malah menimbulkan hal negatif. Saya pengennya kamu berubah seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa, ya semua tergantung dari kamunya aja seperti itu. Oke, Mas Pram dan Mbak Anti, saya yakin nggak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah punya salah. Iya. Dan yang paling penting adalah bagaimana ke depannya saling memaafkan. Iya. Dan nggak tahu ya, cukup nggak Roy? Apa udah dengar Ada kata satu maaf? Mas yang saya pengen tanya. Hah? Saya juga sering seperti orang kemasukan. Sempat Seperti orang kemasukan karena Oh. saya pernah itu saya mendapatkan secara nggak belajar ya atau tidak. Jadinya selama ini dia mengikuti saya pergi ke ziarah makam, ziarah makam, dia mengikuti saya bimbing dia dengan ibadah yang saya ada, ya saya yakinin, saya mengajarkan dia ibadah yang selama ini ya tidak ibadah, saya ajarkan dia dengan baik dengan ibadah, saya ajarkan untuk ziarah selama ini. Mereka kemasukan makhluk gaib. Masih ada di sekitar mereka, Roy. Tapi masih ada sisa kesadaran di diri mereka sih. Mereka bisa mengontrol untuk berhenti. Tahan, difokusin, dikuatin, diusir. Karena makhluk-makhluk ini ya, makhluk-makhluk ini. Bantu itu justru nyembuhin. Ya, dua-duanya memang punya frekuensi yang sama. Saya akan panggil Siti Jasmia untuk bantuin mereka. Siti Jasmia, Siti Jasmia, bantuin mereka berdua. Oke. Roy, apa yang masuk tadi, Roy? Ini jadi mereka tuh sama-sama frekuensinya kebetulan sama gelombangnya mendadak. Jadi saya ngeliat Mas Pram dan Mbak Anti kemasukan dulu. Tapi ini Mbak Antinya yang ngobatin sih sebenarnya. Ini yang Mesir Seharusnya ya, sih yang aman sih. dijaga ya? Mas Pram Ya, sadar ya, fokus sama saya. Mas Pram, ini Mbak Antinya juga sadar. Masih ada sisa kesadaran sih saya lihat. Bantinya. Harus fokus. Kalau nggak fokus semuanya aneh.
Kayak sebenarnya diobatin gitu ya. Kayak yang bantunya juga punya kemampuan gitu. Ya udah dibantu. Udah diambil. Ya udah dibantu. Udah diambil. Dikeluarin sih. Dah. Ada istri yang jaga sih. Harusnya Ada yang kamu jaga. tenang, istrinya tenang. Oke. Si guna-guna dari mantan Mas Pram ini akan hilang dengan sendirinya atau gimana? Hilangnya istrinya, kalau istrinya gue udah tahu kan bisa disembuhin sama istrinya. Saya juga Hanya punya baik-baik kemampuan sama itu. istrinya ya. Itu hal yang paling simple. Ya, Gak cuma baik sama istri, yang lain baik sama semua orang. Itu aja sih. Banti udah bisa fokus. Bisa lanjut. Coba dirangkul, Bantinya sadari. Mereka tuh kayak suami istri. Tuh, Banti awas jatuh. Mbak. Di Udah Mbak. Banti bisa berdiri. Banti bisa berdiri. Suaminya ya Pak. Mas Pram. Banti. Oke. Ya udah. Banti. Sebenarnya ya, kalau kami melihatnya ya Mas Pram sama Banti itu Saling melengkapi. saling melengkapi, punya frekuensi yang sama seperti Roy bilang tadi. Kadang kalau misalnya mau menghilangkan ini berarti harus sama-sama saling percaya, paling nggak dimulai dari situ, dan kekuatan perasaan cinta yang dimiliki itu bisa menghilangkan, bahkan yang dari mantannya Mas Pram itu akan hilang pergi dengan sendirinya. Balik lagi sekarang udah nih, jangan mikirnya ke guna-guna, mikirnya ke ilmu. Ini apa yang harus kita lakukan dengan benda-benda ini, Roy? Saya serahkan pada Mas Pram sendiri untuk membuangnya Dibuang, buang kemana? ke laut, Bisa Mas Pram. dilarung ke laut. Iya, jadi emang kalau deket dengan dunia mistis, datang ke sini, ke sana, ke makam, Makin jadi sih, malah makin nempel. makin nempel. Untuk Ya. penyembuhan suami saya gimana? Oh, oke. Ya, istrinya punya kemampuan untuk nyembuhin suaminya. Nah, Saling melengkapi, asal nggak ribut-ribut aja Ya. udah cukup. itu silakan diingat-ingat semuanya apa yang disampaikan. Ya, sebenarnya banyak poin yang bisa diambil. Ya, Dan satu Mas Roy, saya di sini kepingin karena Mas Roy bisa melihat dengan apa adanya tanpa ada kebohongan di sini. Apakah benar walaupun suami saya tidak melihat buktinya, tolong Mas Roy kasih tahu apakah benar saya sudah menikah sirih dengan orang lain, laki-laki lain, ataupun saya selingkuh dengan siapapun laki-laki yang selama ini suami saya sebutkan. Nggak ada. sudah terjawab. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah kepercayaan dan keyakinan satu sama lain. Apapun bisa diobrolin, apalagi suami istri kan. Seharusnya nggak ada yang lagi disembunyiin. Terima kasih, Mas Pram, Mbak Anti. Mudah-mudahan setelah malam hari ini dari studio Menembus Mata Batin akan ada sesuatu yang baru yang lebih baik yang dirasakan di rumah Mas Pram dan juga Mbak Anti. Dan mudah-mudahan cerita Anda berdua bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi, Roy, terakhir? Nggak ada. Dewi, ada yang mau disampaikan? Enggak, udah sih cukup. Mas Pram?
Banti, Anda boleh meninggalkan studio. Dan ini barang-barang boleh dibawa. Makasih, Mas Ray. Terima kasih. Hidup adalah sebuah kesepakatan yang dimana kamu harus siap menerima ganjaran atas semua perbuatan yang telah kamu lakukan.